11C. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi polinomial dengan bentuk AX tambah B dan juga bentuk kuadrat dengan cara skema Horner. Sebelum kita masuk dalam contoh soal tentang bentuk AX tambah B dan juga bentuk kuadrat dengan skema Horner, saya akan menjelaskan sedikit tentang bentuk AX tambah B dan juga bentuk kuadrat dengan cara skema Horner. Jadi, untuk polinomial bentuk AX tambah B, artinya polinomial tersebut hanya mempunyai dua suku, yaitu suku linear atau AX dan juga suku konstanta atau B. Dan yang kedua, untuk bentuk kuadrat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pembagian bersusun dan juga cara Horner. Jika dalam bentuk kuadrat, kita harus menentukan apakah pembagiannya ini bisa difaktorkan atau tidak. Cara Horner bisa dilakukan apabila pembagiannya itu bisa difaktorkan. Jadi, kita akan membahas contoh soal tentang dari bentuk AX tambah B. Contoh soalnya, fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 1 dan dibagi dengan 2x ditambah 3. 2x sama dengan min 3. Jadi, x sama dengan min 3 per 2. Jadi, setelah kita menentukan pembagiannya yaitu min 3 per 2. Jadi setelah itu kita akan membuat skema Hornernya. Di sini kita akan tulis penjumlahan. Dan kita akan tulis baginya yaitu min 3 per 2. Jadi, kita tulis dulu. Yang pertama itu ada 2. X ini sama dengan min 1. Karena di sini tidak terdapat X, maka hanya ditulis dengan angka 0. Dan yang terakhir, konstantanya adalah min 1. Yang pertama, 2 ini kita turunkan ke sini. Setelah itu, 2 dikalikan dengan min 3 per 2, hasilnya adalah min 3. Setelah itu, kita jumlahkan min 1 ditambah dengan min 3 sama dengan min 4. Setelah itu, min 4 dikalikan dengan min 3 per 2, hasilnya adalah 6. 0 ditambah 6, hasilnya adalah 6. Setelah itu, 6 dikalikan dengan min 3 per 2 menghasilkan min 9. Setelah itu, min 1 ditambah dengan min 9, hasilnya adalah min 10. Jadi, min 10 ini merupakan sisanya. Dan 2, min 4, dan 6 ini merupakan koefisien hasil bagi, atau bisa ditulis dengan Hx. Setelah kita menemukan sisa dan hasil baginya, maka hasil bagi tersebut dibagi dengan koefisien A, yaitu sama dengan Hx dibagi dengan A. Di mana letak Hx-nya? Nah, Hx yang kita dapatkan tadi adalah 2, min 4, dan juga 6. Sekarang yang kita buat adalah Hx ini kita ubah menjadi 2, min 4, dan juga 6. Kenapa tidak dimasukkan min 10? Karena min 10 ini tadi merupakan sisanya. Jadi, menghasilkan 2x pangkat 2 dikurang dengan 4x ditambah 6 dibagi dengan A. Nah, yang mana A-nya? Kan pembaginya tadi 2x ditambah 3. Yang merupakan A adalah 2x ini. Jadi,
2x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 6 ini dibagi dengan 2. 2x pangkat 2 kurang 4x tambah 6 ini merupakan hx atau hasil bagi. Dan 2 ini merupakan a atau berada di ax tambah b. X pangkat 2 dikurang 4x ditambah 6 dibagi dengan 2. Setelah ini, kita akan membagikan hasil bagi dengan A. Yang pertama, 2x pangkat 2 dibagi dengan 2, hasilnya adalah x pangkat 2. Setelah itu, ini dikurang. Setelah itu, min 4x dibagi 2, hasilnya adalah min 2x. Setelah itu, 6 dibagi dengan 2, hasilnya adalah positif 3. Setelah itu, kita akan memasukkan bentuk dari ini. Fx sama dengan Px dikali dengan Hx ditambah dengan Sx. Kita akan melihat yang mana merupakan pembagi, yang mana merupakan hasil bagi, yang mana merupakan sisa dari baginya. Yang pertama, pembagi yang pertama tadi adalah pembagi 2x ditambah dengan 3. Setelah itu dikali dengan hx. Berapa tadi hx-nya? Hx-nya tadi ini. X pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3. Lalu kita substitusikan ke sini, yaitu x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3. Setelah itu ditambah dengan Sx. Yang mana Sx-nya? Sx-nya tadi adalah 10. Yang di skema Horner tadi, sisanya adalah min 10. Jadi, hasil dari Fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang x pangkat 2 kurang 1 jika dibagi dengan 2x tambah 3 adalah hasilnya adalah 2x tambah 3 dikali dengan x pangkat 2 kurang 2x tambah 3 ditambah dengan min 10, yang dimana 2x tambah 3 ini merupakan pembaginya, x pangkat 2 kurang 2x tambah 3 ini merupakan hasil baginya, dan min 10 ini merupakan sisa dari pembagiannya. Sekarang kita akan masuk dalam contoh soal bentuk kuadrat ax pangkat 2 tambah bx ditambah c dengan cara skema Horner. Soalnya adalah diketahui polinomial fx itu sama dengan x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 10x dikurang 4 dan dibagi oleh x pangkat 2 kurang 3x ditambah dengan 2. Pertanyaannya adalah tentukan hasil bagi dan sisanya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada bentuk kuadrat jika dibuat dengan skema Horner, kita harus melihat dulu. Kita harus melihat pembaginya, apakah pembaginya ini bisa difaktorkan atau tidak. Jika bisa difaktorkan, maka bisa menyelesaikannya dengan cara skema Horner. Yang pertama kita buat adalah, kita lihat apakah x pangkat 3 kurang 3x tambah 2 ini bisa difaktorkan atau tidak. Kita tulis di sini, pembaginya tadi kan x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 2. Kita buat seperti ini. Oke, maka di sini x kurang 1, di sini x kurang 2. Yang dimana x kurang 1 ini merupakan pembagi pertama, x kurang 2 ini merupakan pembagi kedua. Jadi, kita tulis di sini, pembagi pertama sama dengan x kurang 1. X kurang 1, yang dimana x-nya nanti di sini merupakan 1. X-nya sama dengan 1. Pembagi kedua,
ini sama dengan X kurang 2. Maka X-nya nanti sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat bahwa X pangkat 2 kurang 3X tambah 2 ini bisa difaktorkan. Maka bisa diselesaikan dengan cara skema Horner. Langkah yang berikutnya, kita akan membuat 2 skema Horner. Ini yang pertama. Oke. Yang pertama, kita akan tulis dulu fx-nya. Fx-nya tadi kan X pangkat 4 ditambah dengan 3X pangkat 2 dikurang 10X dikurang 4. Nah, yang pertama, X itu merupakan 1. Nah, karena tidak ada pangkat, kan fx yang tadi kan itu X pangkat 4 tambah 3X pangkat 2 dikurang 10X ditambah 4. Nah, karena di sini tidak ada pangkat 3, maka di sini setelah 1 itu ditulis angka 0. Setelah 0, 3 min 10 dan konstantanya adalah min 4. Pembagian pertama itu adalah 1. Kita akan turunkan 1 ini, lalu dikali. 1 kali 1 hasilnya 1. 0 ditambah 1 hasilnya 1. 1 kali 1 hasilnya adalah 1. 3 tambah 1 hasilnya 4. 1 kali 4 hasilnya 4. Min 10 tambah 4 itu hasilnya adalah min 6. Min 6 dikali 1 hasilnya adalah min 6. Min 4 ditambah dengan min 6 hasilnya adalah min 10. Oke teman-teman, min 10 ini merupakan sisa pertama. Setelah ini kita akan membuat lagi skema Horner yang kedua. Oke, pembaginya adalah 2. Seperti biasa, kita akan turunkan 1 ini ke bawah. Lalu akan dikalikan dan juga dijumlahkan. 1 kali 2 hasilnya adalah 2. 1 tambah 2 hasilnya adalah 3. Jangan lupa tulis di sini penjumlahan. 2 kali 3 hasilnya 6. 6 ditambah 4 hasilnya 10. 10 dikali dengan 2 hasilnya adalah 20. 20 ditambah dengan min 6 hasilnya adalah 14. Min 10 ini tidak dihitung lagi karena min 10 ini merupakan sisa yang pertama. Untuk sisa yang kedua adalah 14. Oke, setelah itu kita akan menentukan hasil baginya. Jadi hasil baginya sama dengan X pangkat 2 ditambah dengan 3X ditambah dengan 10. Jika teman-teman bertanya, X pangkat 2 ini dari mana? Nah, tadi kan di skema Horner, kan skema Horner tadi kan dari begini. Ini, di sini ada 1, 0, 3, min 10, dan min 4. Nah, di sini kan ini 1, pangkatnya tadi adalah 4, X pangkat 4. Yang kedua ini adalah 1, 4, min 6, dan min 10. 1 yang ini pangkatnya adalah X pangkat 3. Nah, setelah itu, setelah diturunkan lagi 1, maka 1 ini pangkatnya adalah X pangkat 2. Yang kedua, kita akan melihat sisa pembagiannya, yaitu sisa baginya sisa sama dengan S2 dikali dengan X kurang K1 ditambah dengan S1 sama dengan sisa 2-nya tadi, sisa yang kedua tadi berapa? Yaitu 14. 14 dikali dengan X kurang K1 ditambah dengan min 10. 14 dikali X hasilnya adalah 14X. 14 X kurang K1. K1 ini di sini adalah itu dia sama dengan 1. 14 dikali 1 itu hasilnya 14 tambah dengan min 10. Jadinya 14X ini dikurang dengan
dikurang dengan 14 tambah min 10, yaitu min 24. Jadi, sisa pembagian dari fx sama dengan x pangkat 4 tambah 3x pangkat 2 dikurangi 10x dikurang 4 dibagi oleh x pangkat 2 kurang 3x tambah 2, itu sisa pembagiannya adalah 14x kurang 24.